Sobat RSU UKI, kembali lagi bersama kami di sini, saya Karin dan Bidan Dewi di Ngobrol Sehat bersama RSU UKI. Nah, topiknya hari ini adalah tentang pentingnya tumbuh kembang anak sejak masa kehamilan. Nah, kita akan ngobrol bersama Bidan Dewi. Sebelumnya, kita kenalan dulu nih sama Bidan Dewi. Boleh? Ya, terima kasih Kak. Perkenalkan, nama saya Bidan Dewi. Ya, masih aktif di Rumah Sakit UKI di ruang kebidanan Kak. Oke, kita di sini akan bagi tips-tips tentang kesehatan di masa kehamilan sampai nanti tips-tips kesehatan anak. Nah, lanjut aja, kita langsung ke pertanyaan untuk Bidan Dewi. Nah, gini nih Bidan, aku bilang kakak ya Bidan ya. Kan Udah nggak kelihatan tua. iya, ya udah. Kak Dewi, nah ini ada beberapa pertanyaan nih yang udah disiapkan untuk Kak Dewi, dan nanti juga mungkin ada pertanyaan dari sobat RSU UKI yang lain. Nah, yang pertanyaan pertama nih Kak, membahas tentang topik kita hari ini pasti nggak bisa lepas dari istilah periode 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu boleh dijelaskan Kak, periode 1000 hari pertama kehidupan itu apa ya? Ya. Dan dihitungnya itu saat anak mulai lahir atau sejak di masa kehamilan? Boleh Kak? Ya, terima kasih Kak Karin. 1000 hari pertama awal kehidupan itu kita hitung mulai dari awal kehamilannya, dimana awal kehamilan sampai akhir kehamilan itu ada 270 hari ya, sampai di usia 2 tahun anak. Nah, di tahun pertama ada 365 hari, di usia kedua ada 365 hari. Jadi 270 tambah 365 tambah 365 itulah 1000 hari. Dan itu momen paling penting di awal kehamilan sampai 2 tahun pertama, itulah dinamakan 1000 hari pertama kehidupan. Oh, berarti 1000 hari 270 di masa kehamilan, Ya, 365 hari di usia pertama. dan kedua 365. Ya. Oh, berarti itu ya sobat ya, 1000 hari pertama itu dari situ jumlahnya. Nah, lanjut pertanyaan kedua, benar nggak sih Kak kalau periode 1000 hari pertama itu sangat penting untuk tumbuh kembang anak nantinya? Oh, benar Kak. Karena seperti saya katakan, 1000 hari pertama kehamilan, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, itu merupakan golden period bagi anak-anak ya, dimana di situ semua perkembangan sistem pencernaan saraf pusat itu berkembang pesat. Jadi itu momen-momen yang sangat penting di usia 2 tahun ke bawah. Oh, berarti perkembangan organ-organ ya kayak itu golden apa tadi Kak? Golden period. Atau periode yang emas lah, emas periode. Oke. Lalu ya lanjut pertanyaan kedua, apa saja nih yang perlu diperhatikan oleh para moms pada saat masa-masa kehamilan? Kita ya perlu kita perhatikan para moms yang lagi hamil. Ya, jangan lupa sering kontrol ya selama kehamilan. Jangan malas, jangan karena kesibukan lupa akan kontrol kehamilan. Ya, minimal ya di selama awal kehamilan sampai akhir kehamilan minimal 4 kali, di mana trimester pertama 1 kali, trimester kedua 1 kali, semester 3 2 kali, minimal 4 kali ya Mams. Tapi kalau misalnya ada sesuatu gejala yang aneh dalam kehamilan kita, tidak hanya harus 4 kali, enggak, boleh dari 4 kali ya, kalau misalnya sampai 6 kali dalam masa kehamilan tidak masalah. Yang penting kehamilan itu kehamilan si Mams tidak ada masalah dan sehat-sehat aja. Dan yang kedua, pentingnya mengkonsumsi tablet zat besi ya, untuk penambah darah. Itu harus 90 tablet selama kehamilan harus dikonsumsi sama ibu para moms yang hamil. Dan ya, kita harus menjaga pola hidup yang sehat ya, makanan yang bergizi,
ya. Terus suntik tetanus ya bagi yang mau jadi calon seorang ibu. Terus itu menghindari supaya nantinya kalau ketika bayi lahir tidak terjadi tetanus gitu kan. Gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tentang pola kesehatan moms yang sedang hamil. Nah, nutrisi apa aja nih Kak yang diperhatikan oleh moms saat masa-masa kehamilannya? Nutrisi yang harus dikonsumsi oleh ibu para moms yang hamil, yang pertama karbohidrat memang sangat penting ya buat ibu hamil atau para moms yang lagi hamil ya. Itu tujuannya untuk sumber energi bagi para moms yang hamil. Kalau kita tidak mengkonsumsi karbohidrat, kita jadi lemas ya, dan itu juga membuat kita jadi nggak gairah ya, karena itu sumber energi di karbohidrat. Tapi jangan berlebihan ya Kak. Kalau berlebihan bisa mengakibatkan obesitas juga pada ibu hamil. Nah, terus yang kedua protein. Nah, ini protein ini juga bertujuan untuk ya supaya si perkembangan janin dalam kehamilan itu juga berkembang baik ya, tidak ada masalah ya, dan tidak ada cacat bawaan ya. Itu sudah terdapat di ikan, daging, telur, dan susu ya. Yang ketiga zat besi ini tujuannya untuk menambah darah si para moms yang lagi hamil, karena mungkin kita beda yang sebelum hamil, sel darah merah sebelum hamil dengan sel darah merah ibu hamil itu beda ya. Mungkin pada saat sebelum hamil dia sel darah merahnya bagus. Nah, ketika dia hamil itu sangat mempengaruhi, karena itu yang dia bukan hanya sendiri ya yang asupannya, jadi dua yang asupan untuk sel darah merah ini. Jadi harus perlu juga kita didukung oleh zat besi, karena bukan untuk kita aja, untuk janinnya juga. Nah, itu bisa, kalau kita kekurangan zat besi bisa mempengaruhi, bisa lahir prematur, kita jadi bawaannya pusing ya, lemas juga sih ya kalau nggak ada zat besi. Nah, yang keempat ya asam folat itu perlu juga kita konsumsi. Itu terdapat di ikan, buah-buahan juga ada asam folat. Itu juga mempengaruhi perkembangan janin ya, karena itu sangat penting, apalagi di sistem perkembangan sistem saraf pada janin. Itu perlu sangat, itu di asam folat kita harus konsumsi. Dan yang kelima tuh serat dan vitamin. Nah, serat dan vitamin ini perlu juga sama ibu hamil Kak. Karena banyak ibu hamil kalau cara makan sayur atau kurang serat itu jadi konstipasi bisa jadi ambeien. Nah, kalau kita melahirkan normal dengan ambeien yang besar itu tidak bisa, jadi kan bisa nanti mengganggu ya kesehatan ibunya. Nah, yang keenam lemak, tapi bukan lemak yang lemak yang jeruan pada hewan, enggak. Lemak tak jenuh yang sangat penting bagi ibu hamil atau para moms yang lagi hamil. Lemak tak jenuh itu terdapat di kacang ya, di kacang-kacangan, polong-polongan, itu lemak tak jenuh ya. Nah, yang selanjutnya terakhir nih Kak, kalsium itu sangat penting bagi ibu hamil. Dari usia dari trimester pertama, kedua, ketiga, itu kalsium itu sangat penting untuk pembentukan ya tulang janin ya. Nah, jadi kalau pembentukan janin biar sempurna itu juga dibutuhkan kalsium. Nah, kalsium itu juga dapat di susu juga, ada di daging merah juga ada ya, di ikan juga ada. Nah, itu aja sih Kak yang perlu dipentingkan itu. Berarti memang harus banyak ya hal yang nutrisi yang harus diperhatikan oleh moms yang sedang hamil, supaya nanti calon baby yang ada di perutnya itu bisa bertumbuh dengan sehat ya Kak ya. Nah, lalu langsung ke pertanyaan berikutnya,
apakah ada pengaruhnya Kak kalau misalkan mouse itu tidak memenuhi nutrisi-nutrisi yang tadi dijelaskan kepada perkembangan anak? Ya, ada pengaruhnya. Kalau misalnya si seorang ibu hamil atau moms yang lagi hamil ini tidak mematuhi atau mengikuti nutrisi yang dianjurkan untuk ibu hamil, itu bisa si janin itu kalau ketika lahir jadi IGR itu intrauterine growth retardasi, jadi nggak sesuai masa kehamilan itu dengan berat janin kan. Jadi bisa aja mungkin usia kehamilan sudah cukup, tapi berat janinnya itu ketika lahir dia kurang dari normal gitu. Nah itu bisa jadi prematur juga kalau misalnya kurang nutrisi. Jadi baiknya nggak nunggu sampai ini, bisa lahir prematur juga, bisa juga gitu kan. Biasanya tuh kalau bayi itu berat badan yang ideal tuh kalau lahir berapa ya? Yang ideal itu minimal 2.500 gram sampai 4.000 gram. Nah, berarti itu harus nutrisi tersebut harus dipenuhi agar bisa memenuhi berat ideal tersebut ya Kak ya, supaya nggak lahir prematur juga ya Kak ya. Oke, baik. Langsung ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini pertanyaan dari Sobat RSU UKI lumayan banyak nih ya. Ditunggu sebentar ya Sobat RSU UKI, nanti di 5 menit lagi atau berapa pertanyaan lagi baru pertanyaan RSU UKI. Sobat RSU UKI kayaknya nih pada semangat nih Kak. Bisa sampai malam lah kita di sini. Wah, sampai malam dong katanya ya. Oke, makanya kita langsung aja lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih Kak, boleh dong Kak dibagiin tips-tips cara menstimulasi anak di dalam kandungan. Itu bagaimana Kak? Oke, tips-tips stimulasi ya. Stimulasi selama kita mengandung anak kita atau stimulasi janin lah ya, stimulasi itu ya Kak. Nah, ya kita sebagai ibu ketika kita hamil ya sering mendengar musik ya Kak. Nah, musik yang dianjurkan tuh kalau musik klasik ya. Nah, dimana di usia 25 minggu kehamilan itu janin udah mulai merespon bunyi Kak. Nah, jadi terhadap bunyi yang frekuensinya tuh 250 sampai 500 Hz. Dan di usia 25 ke atas itu udah si janin sudah mulai merespon di atas 1000 sampai 3000 Hz kan. Jadi nanti kita biasanya sih dulu di zaman yang tahun 90, menurut penelitian di tahun 90 itu ibu-ibu yang barat di sana tuh pada diletakkan tuh handphone di perutnya supaya si janin itu mendengar gitu kan. Nah, tapi nggak harus kayak gitu ya Mams. Jadi kita mendengar sambil tiduran itu pun nggak masalah, di samping kita sambil tidur sambil mendengar itu tidak masalah. Nanti si janin pun mendengarkan juga dari lewat pendengaran kita disalurkan ke janin kita. Nah, boleh juga pakai telepon Kak, diginiin boleh ya di perut kita. Nah, tapi nggak usah keras-keras aja. Volume suara musiknya tidak perlu keras, yang penting suaranya kedengaran jelas, lembut. Pasti itu akan si janin itu bergerak tuh merespon. Nah, itu gunanya supaya tingkat kemampuan pendengaran si janin mulai dari kehamilan itu sudah meningkat gitu. Nanti sampai dia lahir ke dunia ini juga pendengarannya si janin itu udah bagus, sudah baik ya kan. Dan juga bisa merangsang otak, supaya otaknya lebih cerdas. Yang kedua, dengan cara ya memijat ya, ngelus-ngelus perut. Nah, ketika kita hamil, kita jangan cuek ya Mams. Ya udah kalau hamil gitu. Nah, peran suami perlu juga gitu kan. Kalau kita hamil, kita elus-elus perut kita ini kan, si janin itu merasa disayangi walaupun dia belum lahir, tapi dia merasa disayangi dan dia akan merespon, akan bergerak, akan ditendang, maksudnya
gerakan tendangan gitu kan dia. Kita untuk elus di sini, dia akan menendang sebelah kanan gitu kan. Berarti dia menerima rangsangan yang kita elus di sini. Nah, begitu juga kalau suami kita, kecupan di perut kita itu akan si janin juga merasakan Kak, dan itu mau membuat ikatan seorang ibu, seorang ayah kepada anaknya atau janinnya lebih dekat gitu. Nah, yang selanjutnya membaca buku. Ternyata membaca buku ada pengaruhnya juga. Nah, kalau kita membaca buku di dalam hati nggak kena juga. Harusnya membaca buku harus ada suara ya, Mams. Jadi misalnya kita membaca buku novel, kita baca aja dengan seperti baca buku biasa ya, tapi jangan dalam hati. Misalnya pada suatu hari ini dengan suara kita harus keluarin, tapi jangan, nggak usah terlalu volumenya biasa aja, nggak usah kuat, karena itu dia akan dengar juga. Nah, jangan membaca buku diam aja gini. Nah, si janin nggak dengar, dan dia akan juga merespon. Nah, itu juga meningkatkan pendengaran si janin juga ya. Terus yang selanjutnya berolahraga. Ternyata olahraga juga penting, makanya ada sekarang nih yoga ibu hamil ya. Nah, itu setelah dilakukan penelitian, itu biasanya wanita yang hamil yang sering olahraga itu tingkat aktivitas otak si janin itu lebih tinggi. Nah, jadi ketika dia lahir, si bayi ini sering aktif gitu kan. Nah, walaupun kita nggak tahu apa yang dia minta gitu kan, tapi dia aktif gitu kan. Nah, itu olahraga sangat penting, Mams. Dan yang terakhir nih, ajak bicara, komunikasi. Nah, walaupun lagi hamil, gitu, mama di sini ya, nanti ntar lagi mama minum susu. Nah, ajak komunikasi. Nah, si janin itu pasti dengar, pasti akan merespon dengan cara dia bergerak, menendang, dan dia akan pasti senang, happy gitu dengan ya itu merespon dengan bergerak itu, Kak. Nah, jadi jangan kita cuek akan kandungan kita, harus kita lebih aktif kepada janin kita yang di dalam perut kita. Itu yang paling utama di dalam kehamilan 1000 hari pertama kehidupan. Gitu, Kak. Berarti walaupun janin calon dedenya masih di dalam perut, tapi kita bisa ya berkomunikasi dengan calon dedenya ya. Oke. Nah, tadi Kak Bidan Dewi udah menjelaskan cara stimulasi tips-tipsnya. Nah, berarti misalkan kalau mamsnya itu stres, Kak, apakah itu bisa berpengaruh sama janinnya? Iya, Kak. Iya, Kak. Memang kalau ketika mom stres di saat dia hamil, itu mempengaruhi perkembangan janin. Nah, kembali ya, kalau misalnya kita stres, ada hormon yang dihasilkan yang namanya hormon kortisol. Kortisol ini kalau normal dia nggak ada masalah, tapi kalau dia berlebihan dia akan memasukin ke aliran darah lewat plasenta, dan itu bisa membuat janin itu, jadi kita kalau stres gitu ya bisa janin itu tadinya bisa lahir cukup bulan jadi bisa prematur, Kak. Nah, terus itu yang pertama akibatnya ya. Yang kedua, mungkin karena stres si ibu hamil ini atau mungkin nggak selera makan, jadi asupan nutrisi pun juga kurang. Nah, jadi terkendala juga untuk pemenuhan pemenuhan nutrisi pada janin yang di dalam kandungan. Jadi kalau bisa, Mams, jangan stres, kelola baik tuh stres itu. Kalau bisa enjoy aja, anggap itu ya kita enjoy aja lah gitulah, Kak. Karena kita jangan egois untuk diri kita sendiri, tapi pikirkan untuk anak kita sendiri. Berarti moms yang sedang hamil itu bukan hidup untuk dirinya aja berarti ya, Kak ya? Ternyata rupanya stres itu juga menurunkan sel darah putih atau limfosit. Nah, itu kan kita tahu ya, tujuan sel darah putih atau limfosit itu kan supaya
mencegah infeksi atau virus-virus yang masuk. Nah, ketika itu turun, nah si ibu tuh gampang sakit. Nah, yang karena apa? Gampang masuk virus, gampang masuk ya terinfeksi gitu ya Kak ya. Jadi ya kalau bisa jagalah kesehatan, karena stres ini paling utama untuk buat sakit kita sebagai kita ibu hamil gitu. Berarti Mams yang sedang hamil jangan stres-stres ya Mams. Beraktivitas atau melakukan hobi yang disukai, jadi tidak banyak beban pikiran gitu. Nah, ini sekarang nih saatnya kita membacakan pertanyaan dari sobat RSU UKI semua yang sudah menonton nih Kak. Ini ada pertanyaan pertama. Oh betul. Dokter Abid nih. Iya, dari Dokter Abid Gultom. Bagaimana kita tahu tumbuh kembang anak pada masa kehamilan yang baik? Boleh Kak? Ya, ini dokter ini senior gua nih, dokter. Ya, bagaimana kita tahu pertumbuhan apa Kak? Tumbuh kembang anak pada masa kehamilan. Ya, itu kembali lagi kita harus kontrol rutin. Nah, kontrol rutin itu dengan ya berbagai pemeriksaan ya, dari edukasi, dari pemeriksaan fisik maupun USG. Nah, memang kita saranin di USG. Nah ya, USG ke dokter yang ahlinya OBGYN ya. Nah, USG itu melihat ya itu Kak, ukuran ya tulang ya, janinnya berapa berat badannya, di situ bisa kelihatan ya, sesuai nggak dengan masa kehamilan dengan berat badan segini. Terus di ini ada ke ukuran tengkorak juga bisa dilihat, atau hidrocephalus ya, itu bisa dilihat di USG. Nah, jadi kalau hanya minum vitamin atau minum makan asupan nutrisi tapi tanpa kontrol ke dokter, tanpa pernah USG, itu sama aja sia-sia gitu. Jadi kan nanti gini, saya kan udah makan ini, kok bisa naik segini. Nah, untuk mengantisipasi itu kan kita harus lihat dulu di USG ya kan, di sebelum trimester kedua. Nah, trimester kedua kan trimester pertama kan mungkin di situ masih perkembangan otaknya belum sempurna ya. Nanti kan ketahuan di situ sama trimester kedua, nanti dokternya akan mengajarkan ibu harus seperti ini, bidannya juga ibu harus seperti ini. Nah, jadi bukan hanya makan asupan nutrisi saja yang cukup, terus minum obat vitamin yang cukup, udah selesai. Dia harus perlu juga kontrol ke dokter. Berarti Mas, itu ya Dokter Abid. Berarti Mas, jangan lupa selain makan makanan yang bernutrisi, olahraga dan segala macamnya, Mams juga harus kontrol ke dokter ya Kak. Iya. Harus kontrolnya itu juga harus rutin ya, jangan bolong-bolong. Lalu lanjut ke pertanyaan kedua dari Butar-Butar Justina. Untuk anak usia 1-2 tahun, apakah penting untuk konsumsi kalsium D dan zat besi? Oh iya, sangat penting sayang. Si Bu Justina ya, Bu Justina itu usia 1-2 tahun perlu mengkonsumsi vitamin D3 ya, vitamin D3 sama atau kalsium ya. Nah, sangat pentingnya itu ke masa pertumbuhan. Ingat, golden period itu 2 tahun ke bawah. Nah, mulai dari awal kehamilan sampai 2 tahun. Nah, itu sangat butuh. Nah, karena jangan sampai anak kita jadi kerdil, stunting ya. Nah, jadi itu yang kita harapkan, pemenuhan nutrisi itu sampai paling penting itu di usia 2 tahun. Sangat penting itu kita jaga. Lalu ada pertanyaan berikutnya dari motivasiku.in. Bu Bidan mau bertanya, apabila ibu hamil sakit-sakitan selama masa kehamilannya, apakah nanti bisa berpengaruh ke pertumbuhan anak nantinya? Nah, ibu hamil yang sering sakit ya Kak. Nah, kalau ibu hamil yang sering sakit, nggak semuanya ya. Dari siapa nih? Cewek atau ibu mati motivasiku ya,
tergantung ya Bu ya. Nah sakitnya bagaimana? Mungkin memang lagi hamil ada bawaannya, tadinya sehat jadi sakit. Sakitnya itu apa? Ya mungkin karena dia nggak selera makan nggak selera makan jadi banyak lemes ya kan. Nah sampai dia dirawat terus sampai dia pasang infus dulu baru bisa dia mau makan segaran. Nah tapi kalau dia ikutin anjuran dokter, diikutin anjuran bidan dan semangat, pasti itu si janin yang dilahirkan itu tidak ada masalah. Tapi kalau ibunya terganggu psikologisnya, walaupun dia sakit, terganggu psikologisnya, nggak ada yang dukungan atau segala macam, bisa mempengaruhi kan. Nah bisa si anak itu lahir tidak normal ataupun ada sesuatu yang lainnya gitu kan. Berarti memang moms ini benar-benar pada masa kehamilan harus benar-benar memperhatikan kesehatannya ya Kak ya. Apa saja nutrisi yang masuk dalam tubuhnya, aktivitasnya itu benar-benar harus diperhatikan ya Mam. Nah ini ada lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh banyak ya ini ya Sobat Teresu Uki. Nah memang sampai malam lah kita Sobat Teresu Uki hebat. Iya. Ini karena bidan dia yang ngomong kan ya. Oke. Oke lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Butar Justina lagi nanya nih Kak. Bu Bidan mau tanya apa penyebab kelebihan ketuban? Terima kasih, boleh Kak jawab. Ini menyangkut kebidanan ya, bukan menyangkut pertumbuhan perkembangan pada janin ini. Ya, kalau kelebihan ketuban ya itu si janin itu bisa keminum ya memakan ketuban. Nah bisa kalau ketika dia minum banyak air ketuban, ini si janin ini bisa infeksi kalau ketika lahir gitu kan. Tapi sih menurut saya sih kalau kelebihan ketuban itu kan dilihat dari WSG ya, berapa air ketubannya cukup atau lebih atau kurang dari WSG ya. Nah kalau menurut saya kalau kelebihan air ketuban itu mungkin tidak ada pengaruh besar ke janin ya. Tapi kalau sedikit air ketuban pengaruh besar karena apa? Si janin ini kan kalau bergerak aktif itu kan harus butuh air ketuban. Nah kalau terus di situ dia dapat asupan ya pokoknya di situ dia lebih aktif dia air ketuban. Kalau misalnya sedikit air ketubannya dia jadi lemas, jadi dia kurang aktif. Nah bisa juga janin kalau kurangnya air ketuban. Tapi kalau kelebihan ketuban sampai sekarang ini belum ada ditemukan ada permasalahan ya, bisa kita kasih gitu. Lalu ini ada pertanyaan tentang ketuban lagi nih Kak. Dari Usikirei 16, apa penyebab air ketuban keruh? Nah, penyebab air ketuban keruh. Nah itu air ketuban itu kenapa bisa bertambah gitu? Sebenarnya janin kencing di situ. Nah rahim si janin itu bisa kencing. Nah disitulah bercampur, makanya air ketuban itu di situ bercampur kencing si janin ya. Nah di situ keluar feses juga di situ kadang. Nah makanya air ketuban itu bisa keruh ya, mungkin kotoran si janin di situ bercampur sayang. Nah jadi itu penyebabnya. Nah lanjut pertanyaan berikutnya. Ini ada dua pertanyaan terakhir berarti ya nih Kak ya. Dari Melati Mandro, olahraga yang disarankan untuk ibu hamil apa ya Kak ya? Olahraga yang disarankan untuk ibu hamil? Iya. Sekarang ini kan ada yoga untuk ibu hamil. Nah ada senam khusus untuk ibu hamil. Nah nanti boleh diikutin, mungkin di Rumah Sakit Uki belum ada ngadain yoga atau senam ibu hamil, tapi ada memang yoga ibu hamil, senam ibu hamil, aerobik khusus untuk ibu hamil ada. Terus bisa juga pakai sepeda yang statis itu boleh ya, itu aman sama ibu hamil
gitu. Oke. Lalu ini pertanyaan berikutnya dari MT Husyarana mau bertanya, Bu Bidan, apakah ada pengaruh antara kehamilan postterm dengan 1000 HPK? Oh, postterm dengan 1000 HPK. Iya, pokoknya dengan siapa namanya tadi? Ya, dengan sahabat Desyurana. Nah, ada pengaruh kehamilan postterm dengan 1000 HPK. Kan saya tadi katakan 1000 HPK itu mulai dari awal kehamilan sampai usia anak 2 tahun. Nah itu sama gitu di dalam ruang lingkup itu juga. Jadi mau postterm, nah itu makanya kenapa bisa jadi postterm itu juga kita lihat apa penyebabnya apa. Nah itu berkesinambungan di 1000 hari pertama itu kan. Kalau kita mau mengantisipasi tidak ada masalah, itu nggak ada masalah. Yang penting di dalam kategori 1000 hari pertama kehidupan itu mulai dari awal kehamilan sampai 2 tahun pertama usia anak. Itu aja sih Kak. Oke. Satu pertanyaan terakhir nih Kak. Ini ya Kak. Wah, ada lagi rupanya pertanyaannya ya. Sebentar. Mana sih? Wah, ini pertanyaannya agak panjang dari Usikire 16. Katanya tadi bayi normal beratnya 2500 gram. Apakah kalau 2300 gram apakah normal tapi cukup bulan? Air ketuban keruh mungkin karena di situ bayi kencing, dan apakah itu berbahaya dan bagaimana mengatasinya, Kak? Ya, si Usikire. Nah, ya memang usia bayi baru lahir itu normal tuh 2000 minimal 2500, mau cukup bulan pun kalau misalnya dia lahir dengan 2500 itu masih normal sayang. Nah kalau air ketuban keruh mungkin bayi si janin kencing situ memang sudah alamiah dari situnya sayang. Nah itu normal. Nah nggak mungkin dia kencing keluar kan lewat dari saluran kemih kita, enggak. Di situ dia metabolismenya di dalam rahim, di dalam plasenta itu dia metabolisme seorang janinnya. Itu aja sih Kak. Oke, udah. Untuk Sobat Usikire mungkin sudah menjawab ya pertanyaannya. Lalu ada pertanyaan satu lagi Kak, rupanya dari Maruli P. Samosir. Bu Bidan, mohon info apa yang harus dilakukan agar proses persalinan lebih lancar, dan adakah olahraga tertentu atau makanan tertentu? Terima kasih. Proses persalinan bisa lancar itu ya yang penting kesiapan diri kita ya. Kesiapan diri itu apa? Ya kesiapan diri paling utama psikologis kita ya. Kelola stres kita harus kita atur dengan baik ya. Pola hidup sehat, istirahat yang cukup ya, itu pola hidup sehat ya. Nah jadi kalau kesiapan diri kita, psikologis kita udah terima, itu pasti proses persalinan lancar. Nah dan ada dukungan dari suami, keluarga. Nah mungkin itu yang paling utama ya Kak ya. Yang kedua, persiapan biaya ya Kak. Nah, kita nggak tahu kedepannya bagaimana. Yang pastinya biaya paling penting. Yang walaupun kita jaminan BPJS, tapi kita harus siapin biaya untuk hal-hal yang lain yang kita tidak duga ya. Terus yang ketiga yang untuk olahraga yang nyaman, yang aman ya, ini senam ibu hamil itu. Nah nanti kita diajarkan trimester ketiga senam ibu hamilnya bagaimana cara mengedan, bagaimana cara meneran, sama itu mengedan sama meneran sama ya. Nah itu nanti si pasien atau si moms itu nanti akan mengerti, oh begini cara mengedan kalau lahir normal ya. Kalau pengen lahir normal, oh begini. Jadi
dia sudah ada pengalaman dari apa di senam ibu hamil ini. Jadi senam ibu hamil itu sangat disarankan tuh di trimester kedua ke atas. Nah, karena pada situ ada posisi bagaimana posisi cara badan yang benar gimana, posisi badan kalau misalnya kita tidur bagaimana itu ada. Nah, jadi kalau cari aja di fase tes yang ada senam ibu hamil. Kebetulan di UPI belum ada, nanti kita usahakan ada. Ya, doain aja supaya kita mau buat adanya senam ibu hamil. Nah, udah itu adalah pertanyaan terakhir kita dari Sobat RSUUKI. Udah nggak kerasa ya Kak, ini kita udah setengah jam lebih loh Kak. Iya. Saya Kira sampai malam, nggak apa-apa sampai malam. Nggak cukup dong nanti gila ya Kak. Iya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya nanti bisa langsung tanya aja ke ke WA Japri. ke WA RSUUKI. Ada juga kok Dokter Habib Mer. Iya, Nanti kita kolaborasi sama Dokter Habib Mer. Iya, nanti Makanya- juga kita bisa undang dokter Habib, Iya. ada dokter spesialis obgyn. Iya. Nah, lalu oke, sekarang kita udah mau mengakhiri nih Kak Idola kita. Saya terima kasih banyak Iya. Kak udah meluangkan waktunya dan kesempatannya untuk berbagi ilmu kepada Sobat RSUUKI sekalian. Terima kasih. Ada pesan-pesan Kak? Pesan-pesan terakhir untuk Sobat RSUUKI? Iya. Pesan-pesan yang saya ingin sampaikan yaitu para manusia yang lagi hamil yang menunggu buah hatinya lahir, semangat ya Mams, jangan stres. Nah, coba Mams itu kelola stresnya dengan baik. Memang hidup itu pasti ada banyak tantangan, rintangan, hambatan, tapi memang hormon hamil itu beda dengan sebelum hamil ya, jadi bawahnya sensitif, tapi bagaimana kita cara menyikapinya itu tergantung Mams untuk mengelola stres, karena stres ini sangat mempengaruhi kita dalam apa lagi mengandung gitu. Yang paling pertama itu Mams, dan yang kedua rajinlah kontrol rutin selama kehamilan ya. Tidak usah dengar kata ini, percayakanlah kepada dokter spesialis maupun fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas ataupun rumah bersalin kebidanan ya. Itu aja sih Mams. Oke, dengerin ya Mams nih apa kata Kak Bidan nih, Kak Bidan Dewi. Tidak lupa untuk Sobat RSUUKI, saya ingin mengumumkan promo-promo penting yang ada di rumah sakit RSUUKI. Nah, ada promo konsultasi THT, ada vaksin hepatitis dewasa dan anak juga, dan promo sobat ginjal. Dan juga kita juga melayani ada screening hepatitis B. Nah, dan kalau untuk di Poli Obgyn ada USG ya Kak ya? Ada. Nah, jadi Mams kalau mau kontrol bisa aja langsung datang ke rumah sakit RSUUKI. Oke? Jangan lupa kontrol ya Mams. Nah, Kita siap kok menerima Mams. iya. Ada nanti bisa Iya. bertemu dengan Calling-callingan saya. Iya. Jadi dan untuk akhir kata jangan lupa Sobat RSUUKI, kalau mau bertanya tentang pelayanan rumah sakit UKI bisa langsung tanya aja di DM Instagram RSUUKI atau menghubungi WA official RSUUKI, atau juga bisa cek di website kita di www.rumahsakitumumuki.com. Akhir kata, saya Karin dan Bidan Dewi pamit undur diri. Jangan lupa buat info-info seputar info kesehatan dan pelayanan lainnya bisa follow @RSUUKI karena masih banyak kegiatan seru lain yang pastinya edukatif. Sampai bertemu di ngobrol sehat berikutnya. Dadah. Dadah.